Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamidan wa musallian. Kita bisa bertemu, berjumpa kembali, bertatap muka di channel YouTube Fakih Syarif. Pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan bagi kita semua, lebih-lebih para pemimpin, para penguasa, dimanapun berada di penghujung dunia ini. Sobat yang berbahagia, mengatur kemaslahatan umat merupakan tanggung jawab terbesar seorang pemimpin. Kemakmuran, kesengsaraan suatu masyarakat sangat tergantung pada peran yang ia mainkan. Ketika seorang pemimpin berlaku adil, sesuai dengan petunjuk syariat Islam, maka masyarakat pun akan sejahtera. Demikian pula sebaliknya, ketika pemimpin tersebut berlaku zalim, tidak jujur dalam menjalankan amanahnya, maka rakyat pun akan berujung pada kesengsaraan. Sobat yang berbahagia, oleh karena itu pada hari kiamat kelak, pemimpin yang adil akan dijanjikan dengan berbagai macam keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang menipu masyarakatnya di dalam menjalankan amanahnya, maka dia akan diancam dengan berbagai macam ancaman. Dan di antara bentuk ancaman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi manusia yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahabban nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahu minhu majlisan imamun adilun wa abghadun nas ilallah wa ab'adahu minhu majlisan imamun jairun. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah, yang paling jauh kedudukannya dari Allah, adalah seorang pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, Allah menelantarkannya pada hari kiamat dan tidak mengampuni dosa-dosanya. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syekhun zanin wa malikun kadzabun wa ailun mustakbirun. Tiga orang yang Allah enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Dan dia tidak sudi memandang muka mereka. Dia tidak akan membersihkan mereka daripada dosa dan noda. Dan bagi mereka disiapkan siksa yang sangat pedih. Mereka ialah orang tua yang berzina, penguasa yang suka berdusta, dan fakir miskin yang takabur. Hadis riwayat Muslim. Sobat yang berbahagia, apa ancaman bagi pemimpin yang zalim, bagi penguasa yang zalim, bagi penguasa yang mengabaikan kesejahteraan rakyatnya, yang menipu rakyatnya? Yang ketiga adalah akan dimasukkan di dalam neraka serta diharamkan surga baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayyuma ra'in ghazzah wa'iyatahu fahuwa finnar. Siapapun pemimpin yang ghazzah, yang menipu ra'iyatuhu, menipu rakyatnya, fahuwa finnar, maka tempatnya adalah di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Man istar'ahumullahu ra'iyatun, Man istar'ahumullahu ra'iyatah, summa lam yuhidha binushin illa harramallahu alaihil jannah
Muttafaq alaih. Wa fi lafadz yamutu hina yamutu wa huwa ghasi li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga. Dalam lafaz yang lain disebutkan, lalu ia mati, di mana ketika matinya itu dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan surga baginya. Tentu masih banyak riwayat yang lain yang menyebutkan tentang ancaman Allah Ta'ala terhadap para pemimpin yang mendolimi rakyatnya. Dan bentuk ancamannya pun tidak ada yang ringan. Hampir seluruhnya mengingatkan akan besarnya dosa seorang pemimpin ketika dia berbuat dolim kepada rakyatnya. Apalagi ketika ia rela berbohong di hadapan rakyatnya demi mempertahankan jabatannya. Sobat yang berbahagia, jauh sebelum 14 abad yang lalu Rasulullah Muhammad sudah mengingatkan umatnya akan adanya para pemimpin yang berbuat dolim, akan adanya para pemimpin yang berbohong di hadapan rakyatnya. Kita sebagai umatnya tidak hanya diperintahkan untuk bersabar menghadapi keadaan tersebut, namun lebih daripada itu Rasulullah mengingatkan untuk senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ad-dinun nasihah." Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu adalah nasihat. Kemudian kami berkata, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, imam kaum muslimin, dan orang-orang kebanyakan. Hadis riwayat Muslim. Sobat yang berbahagia, nasihat secara diam-diam merupakan pilihan awal di dalam melawan kemungkaran. Namun ia bukanlah satu-satunya cara untuk meluruskan kesalahan penguasa. Ketika nasihat dengan cara tersebut sudah tidak diindahkan, maka Rasulullah pun memberikan motivasi lain kepada umatnya untuk merubah kemungkaran penguasa. Dan motivasi tersebut ialah pahala jihad yang dijanjikan kepada umatnya yang menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul jihadi kalimatun adlin inda sultanin jair atau amirin jair." Jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa, pemimpin yang zalim. Sobat yang berbahagia, lalu ketika usaha tersebut tidak dihiraukan lagi dan pemimpin tersebut tetap pada prinsipnya mendolimi rakyat, maka Rasulullah mengingatkan umatnya untuk menjauhi pemimpin tersebut dan jangan sampai mendekatinya. Apalagi membenarkan tindakan dolim yang mereka lakukan. Sebab ketika seseorang tetap mendekati pemimpin yang zalim, membenarkan apa yang dilakukannya, maka dia akan terancam keluar dari lingkaran golongan umat Rasulullah Muhammad SAW, dan ia tidak akan mendatanginya. Dia tidak akan mendatangi telaganya nanti di hari kiamat. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, keluar mendekati kami, lalu dia bersabda, "Innahu sayakunu alaikum ba'di umara'un, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysu minni wa lastu minhu wa laysa biwaridin ala khawdi wa man lam yusaddiqhum bikadihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa sayaridu alayya al-khawd." Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mendekati kami, lalu bersabda, akan ada setelahku nanti para pemimpin yang berdusta,
Barang siapa yang masuk pada mereka, lalu membenarkan, lalu menyetujui kebohongan mereka, mendukung kedoliman mereka, maka dia bukan dari golonganku, dan aku bukan dari golongannya. Dan dia tidak bisa mendatangi telagaku di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak masuk pada mereka, tidak masuk pada penguasa yang dusta itu, dan tidak membenarkan kebohongan mereka, dan juga tidak mendukung kedoliman mereka, maka dia adalah bagian dari golonganku, dan aku dari golongannya, dan ia akan mendatangi telagaku di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Demikianlah sobat beberapa bentuk ancaman yang disebutkan baginda Rasulullah Muhammad SAW terhadap pemimpin yang dolim, terhadap penguasa yang dolim, serta bagaimana seharusnya kita menyikapi kedoliman penguasa tersebut. Kebenaran harus tetap dipegang, sedangkan kesalahan harus senantiasa diluruskan, dan nasihat tetap diutamakan. Namun amal ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh kita lupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.